Sekarang kita akan ajak kalian jalan-jalan fams. Kita ke Bogor memakai alat transportasi massal, kereta. Sesampainya di Bogor, bisa lanjut order taksi online. Total waktu tempuh dari Jakarta ke lokasi staycation kurang lebih 90 menit lah. Mengusung konsep tradisional kontemporer, di tempat ini juga terdapat kolam dan pesawahan. Sawah ini sengaja dikelola supaya suasananya semakin tradisional, mirip-mirip di Ubud, Bali, fams. Dalam 1 tahun, sawah ini bisa dipanen sebanyak 3 kali. Kalau urusan isi perut, nggak usah khawatir. Salah satu kuliner khas yang wajib kalian cicip adalah gurame sambal kecombrang. Ikan gurame dipotong, dibersihkan, lalu dimarinasi. Kemudian digoreng di dalam minyak panas. Untuk sambalnya, bahan-bahannya adalah tomat, serai, bunga kecombrang, bawang merah, daun jeruk, dan tomat hijau. Ada juga cabai Jawa dan cabai merah. Kemudian disiram minyak panas, lalu diaduk-aduk supaya aromanya keluar. Sebaiknya gunakan wajib bahan yang segar fams agar menghasilkan cita rasa terbaik. Untuk minimumnya ada wedang ronde yang hangat dengan air jahe dan gula merah. Satu lagi nih, rujak sambal bunga kecombrang. Bikin rasanya jadi khas dan unik. Bunga kecombrang pada sambal memberikan cita rasa asam, pedas yang segar dengan aroma yang tajam. Bikin ngiler fams. Ikan gurame yang padat berisi dicocol ke sambal yang segar dengan aroma yang kuat dan pastinya pedas. Bunga kecombrang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Senyawa flavonoid di dalamnya dapat membantu menangkal kerusakan sel dalam tubuh. Jadi kecombrang dijuluki sebagai tanaman anti kanker. Mantap nggak tuh? Fams, aktivitas kayak gini kerap menjadi pilihan aktivitas untuk menghilangkan stres karena dapat menikmati suasana yang ada. Selain itu, staycation dipilih saat liburnya nggak bisa lama-lama dan nggak bisa jauh. Paling pas hanya sekitar 50 km dari Jakarta. Lumayan bisa bikin rileks. Nggak cuma kuliner tradisional aja, masyarakat kita ternyata juga kreatif dalam mengolah masakan apapun. Buktinya, bumbu khas Indonesia bisa dikombinasikan dengan masakan internasional. Ini loh yang dimaksud, ada spaghetti yang dimasak dengan terasi. Fams, makanan khas dari negara Italia ini ternyata asalnya dari negeri Tiongkok. Pasta ini mulai masuk ke negara Italia saat Marco Polo sedang melakukan perjalanan panjang ke wilayah Asia. Kita bikin aja deh. Siapin bawang, terasi, paprika, dan spaghetti. Jangan lupa cumi udang dan ikan kakap untuk toppingnya fams. Pertama kita bikin sambal terasinya dulu. Ulek dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan terasi secukupnya. Tumis deh bumbunya fams. Sekarang giliran tumis bawang bombay, paprika merah, paprika hijau, cumi, udang, dan ikan kakapnya. Setelah agak matang, masukkan sambal terasinya. Terakhir kita masukkan spaghetti. Aduk deh biar sambal terasinya bisa merata. Setelah selesai, masukkan parut kejunya. Nggak perlu waktu lama, cukup 15 menit. Spaghetti terasi sudah jadi fams. Ini benar-benar perpaduan bumbu Indonesia dan spaghetti Eropa yang membuat makanan ini akrab di lidah kita. Kalau penasaran mau nyobain, langsung berangkat ke Cirebon. Sekalian nikmati juga olahan terasi lainnya. Ngomongin terasi, kalian pasti tahu dong kalau bahan dasarnya dibuat dari udang. Nah, adanya ikon udang di atas gedung Balai Kota Cirebon ini masih ada kaitannya sebagai penghasil udang fams. Alasan itu juga Cirebon dijuluki sebagai kota udang. Salah satu olahan yang memakai udang adalah terasi. Bahan utamanya jenis udang rebon. Fams, udang rebon bukanlah anak udang, tapi jenis udang yang berukuran kecil. Ukurannya sekitar 1 hingga 3 cm. Kecil banget ya. Biasanya, udang rebon diburu nelayan saat musim barat laut. Gak jauh-jauh ke tengah laut kok. Cukup 500 meter dari bibir pantai, udang rebon bisa didapat. Cara menangkap udang rebon masih memakai peralatan tradisional, yaitu jaring yang dikaitkan pada 2 batang bambu. Kemudian jaring didorong agar udang terperangkap.
Proses ini terbilang sulit karena nelayan harus mendorong jaring sampai 5 km. Kalau beruntung, 2 kg udang rebon berhasil ditangkap. Udang rebon menjadi satu-satunya bahan baku dalam pembuatan terasi. Makanya persediaan udang rebon sangat penting supaya para perajin terasi bisa terus berproduksi setiap hari. Setiap tahun panen udang rebon biasanya terjadi selama 3 hingga 4 bulan saja, fams. Musim udang rebon ini terjadi mulai bulan Januari atau Februari. Sekarang kita coba buat terasinya yuk, fams. Udang rebon segar yang baru ditangkap nelayan harus dijemur terlebih dahulu sampai teksturnya kering agar udang lebih mudah diolah. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam sampai udang rebon benar-benar kering. Biasanya ada tempat penjemuran khusus untuk menjemur udang rebon biar nggak kelamaan nunggu. Maklum, nunggu menjadi hal yang paling nggak menyenangkan, apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Hihihi. Kalau gitu kita ambil udang yang sudah dijemur dari tadi pagi aja, fams. Udang rebon yang sudah kering langsung kita haluskan. Oh iya, semua proses pembuatan terasi masih sangat tradisional. Lihat aja udang rebon dihaluskan dengan cara ditumbuk dengan alu dan tumbukan kayu begini. Walaupun kelihatannya ringan, ternyata numbuk pakai alu lumayan bikin capek juga. Tapi lumayannya nih buat ngurangin lemak, hitung-hitung olahraga, fams. Udah lumayan halus nih. Sabar dulu, ini belum bisa dibentuk jadi terasi, fams. Udang rebon yang baru dihaluskan satu kali ini namanya gonyean. Jemur lagi ya, biar keringnya merata dan mudah dibentuk. Sip, sekarang kita ambil gonyean yang sudah kering ya. Proses berikutnya masih sama, menumbuk gonyean biar teksturnya semakin halus. Tahap ini gonyean gak cuma ditumbuk, fams, tapi sekalian diberi sedikit pewarna. Tenang, fams, pewarna yang dipakai ini adalah pewarna makanan, jadi aman buat dikonsumsi. Pewarna ini cukup diolesi di bagian dalam alu biar warnanya merata saat ditumbuk dan diaduk. Teksturnya juga bisa halus sempurna. Pemberian warna ini juga bertujuan memberikan kesan merah pada terasi. Nah, warna merah inilah yang menjadi karakteristik udang dari Cirebon, fams. Kalau udah halus, lanjut bentuk terasi biar gampang dikemas. Ratakan permukaannya biar hasilnya rapi. Jadi deh terasinya. Kalau diperhatikan, ini masih sama dengan cookies pada umumnya, fams. Padahal ini cookies rebon loh. Iya, rebon alias udang kecil-kecil yang biasa dipakai untuk bahan baku terasi. Rasanya nggak aneh kok, justru unik karena ada perpaduan rasa asin dari rebon dan manis dari bahan lain. Tapi cenderung gurih gitu deh. Cocok banget disantap oleh kalian yang nggak terlalu suka makanan manis. Bikin nagih, fams. Nggak percaya? Kita lihat cara bikinnya ya. Udang rebonnya sudah disiapin nih. Bahan lainnya ada keju, susu bubuk, tepung, mentega, margarin, telur, vanili, dan gula halus. Pertama, aduk manual margarin dan mentega. Masukkan vanili, keju, dan susu bubuk. Ratakan deh, fans. Baru tambahkan rebon yang sudah dihaluskan. Sekilas rebon mirip dengan ebi ya, fans, tapi ternyata berbeda. Rebon dan ebi ini dua spesies yang berbeda tuh, tapi sama-sama jenis udang. Rebon memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ebi, warnanya juga kontras, fams, sedangkan ebi cenderung kemerahan. Kalau sudah diolah, ebi juga mirip banget sama udang yang besar. Jangan lupa masukkan tepung terigu, fams. Bikinnya memang sepele ya, karena nggak perlu pakai mixer segala. Setelah rata, adonan kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Terus, oleskan kuning telur di permukaannya. Next, masukkan oven dan tunggu kurang lebih 30 menit. Udah jadi deh, fams. Meski terlihat sederhana, cookies rebon ini rasanya istimewa. Kalian hanya bisa mendapatkan kudapan ini hanya di Cirebon, Jawa Barat. Untuk harganya sebungkus hanya Rp15.000 saja. Soal varian rasanya juga nggak monoton. Ada keju, almond, cornflakes, dan choco chips.
Karena tahan berbulan-bulan, cookies rebon ini bisa dijadikan oleh-oleh. Lihat deh, kerajinan lampionnya cantik ya. Bukan dari kertas atau kain. Lampion ini dibuat dari paralon. Kalian pasti nggak nyangka kalau paralon yang dipakai ini dari limbah. Keren kan? Uniknya, lampion atau lampu hias ini juga terdapat ukiran atau siluet cahaya. Kalian bisa gunakan sebagai lampu hias yang ditempel pada dinding rumah kalian. Tuh, cakep kan? Warna neon lampunya juga bisa disesuaikan dengan keinginan. Mulai dari merah, biru, putih, dan lainnya. Ini dia bahan baku yang dipakai, pipa PVC paralon bekas berdiameter 4-5 cm, fams. Pipa-pipa ini berasal dari sisa pakai yang dikirim tetangga sekitar atau hasil pencarian pribadi. Mas Rianto inilah yang menjadi pengrajin lampion paralon hias dari Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia sudah menekuni kerajinan ini sejak 2 tahun belakangan. Sebelum dibuat, paralon harus dibersihkan dulu. Lalu buat pola, biasanya Mas Rianto mendapatkan referensi pola dari media sosial, fams. Pola-pola ini bisa berupa pewayangan, ukiran Jawa, bunga, atau tumbuhan. Bahkan ada juga karakter tertentu, kartun atau animasi. Tapi ada juga kok siluet wajah kalian. Proses berikutnya pemberian ukiran atau grafting. Proses ini mengkombinasi antara ukiran dan pengeboran. Beberapa sisi juga diberikan lubang, fams. Proses pemberian lubang ini dilakukan perlahan dan satu persatu. Fungsinya untuk memberikan rongga dan tempat keluarnya cahaya lampu. Proses ini butuh ketelatenan dan keuletan biar hasilnya lebih maksimal. Kalau dikerjakan buru-buru, paralon yang dihasilkan bisa pecah dan rusak. Proses pembuatan lampu hias ini bisa memakan waktu 3 hari kerja. Wih, lama banget ya. Proses pembuatan kerajinan lampion paralon ini dipelajari secara otodidak, fams. Berawal dari iseng-iseng, bisa jadi hobi yang menghasilkan uang, fams. Satu karya cantik buatan Mas Rianto ini dibanderol mulai dari 150 hingga 200 ribu rupiah. Bisa dibilang cukup terjangkau untuk kreasi bernilai seni tinggi, fams. Kalau mau dibuatkan sesuai pesanan juga bisa loh. Lumayan nih kalau dijadikan kado unik untuk kerabat atau orang tersayang. Kalian pasti suka deh. Lanjut, fams, kita santap hidangan yang berat. Sajian ini paling enak disantap sebagai menu makan siang. Namanya garang asam bebek. Garang asam adalah lauk yang dimasak dengan daun pisang, kemudian dikukus untuk proses memasaknya. Sebenarnya sih, garang asam dikenal sebagai makanan tradisional dari Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian sajian ini semakin populer di seluruh Nusantara, termasuk Serang, Banten. Kalau umumnya dibuat dari daging ayam, garang asam dari Serang justru dibuat dari daging bebek. Penyajiannya juga berbeda, fams. Garang asam dari Serang langsung disajikan di atas piring tanpa daun pisang. Sekali nyicip dijamin bisa bikin mata kalian melek. Seger banget, fams. Kuy, kita inti proses pembuatannya. Bumbu yang dipakai terbilang sederhana, fams. Sebelumnya, daging bebek dimasak terlebih dulu sampai teksturnya empuk. Asal kalian tahu aja nih, daging bebek ternyata masuk dalam kelompok daging putih karena kadar mioglobinnya yang rendah. Pokoknya semakin banyak mioglobin di dalam darah, maka warna daging menjadi lebih merah. Mioglobin sejenis protein dalam darah yang bisa mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Supaya rasanya pedas, siapkan cabai. Tapi rasa pedas ini bisa menyesuaikan lidah kok. Kalau kalian doyan pedas maksimal, bisa masukkan cabai rawit. Bumbu lainnya ada kemiri, bawang putih, dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Lanjut, tumis bumbu halus sampai aromanya menyeruak. Tambahkan asam jawa agar tercipta rasa aman. Oh iya, asal mula garang asam karena rasanya masakan ini pedas alias garang. Sedangkan asam lantaran terdapat rasa asam dan manis di dalam masakan ini. Disusul daging bebek tadi deh.
Karena daging bebek sudah dimasak sebelumnya, proses bikin garang asem ini nggak butuh waktu terlalu lama. Asal bumbu meresap ke dalam daging, jadi deh. Duh, bikin lapar aja deh. Udah punya rencana liburan belum, fams? Kalau belum, kita kasih informasinya deh. Kali ini kita jalan-jalan ke selatan kota Yogyakarta, tepatnya ke Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Butuh waktu sekitar 1 jam dari kota Yogyakarta dengan kendaraan bermotor. Di kawasan ini kita bisa ke 2 tempat wisata sekaligus. Ada wisata air terjun Kedung Pedut dan Bukit Sebatung. Tempatnya berdekatan tuh, fams. Sekarang kita wisata ke Bukit Sebatung dulu. Biaya masuknya murah kok, cuma Rp10.000 per orang. Lokasi wisata ini berada di kaki Gunung Sebatung, jadi suasananya masih asri dan sejuk. Paling enak kita cobain ayunan, fams. Tingginya bisa mencapai 10 meter tuh. Biar lebih aman, jangan lupa pakai alat keamanan. Lalu kaitkan karabinernya. Wih, asik banget nih. Sensasi berayun dan angin segar bikin nagih. Cukup memacu adrenalin juga. Seru deh pokoknya. Apalagi suasana alamnya masih asri banget. Kalau mau coba wahana ini, kalian cukup merogoh kocek Rp20.000, fams. Kalau sudah puas, kita juga bisa foto-foto dengan latar air terjun. Ukuran air terjunnya memang nggak terlalu besar, tapi lumayan kok untuk update kekinian kalian. Hihihi. Ada wisata rumah hobbit juga tuh. Jangan lupa foto-foto ya, fams. Kalau sudah puas, kita geser ke tempat wisata Kedung Pedut. Biaya masuknya masih sama dengan Bukit Sebatung, cuma Rp10.000 per orang. Murah banget ya. Fams, tempat wisata Kedung Pedut sudah ada sejak tahun 2014. Ada beberapa spot menarik yang harus dikunjungi. Kita harus melalui jalan setapak dengan jarak sekitar 200 meter. Tenang, jalannya cukup landai kok, jadi nggak akan menguras tenaga. Sudah sampai deh di air terjun. Kalau lihat air begini, bawaannya pengen nyebur aja nih. Sebelum basah-basahan, kita coba permainan lainnya dulu. Ada 2 wahana yang bisa kita coba di sini, fams, yakni Flying Fox dan Flying Bike. Tingginya bisa mencapai 10 meter tuh. Kita cobain Flying Bike-nya dulu ya. Jangan lupa pakai alat pengamannya ya. Tinggal naik sepedanya aja deh. Permainan ini sudah diawasi dengan tim berpengalaman, jadi nggak perlu khawatir cobainnya ya, fams. Saatnya meluncur. Jadi deg-degan nih. Tali baja ini kuat menahan beban sampai 4 ton loh. Oh iya, bagi yang takut ketinggian gak disarankan mencoba wahana ini. Mending coba spot wahana lainnya deh. Kalau sudah sampai di tengah, jangan lupa foto-foto dengan latar tulisan Kedung Pedut. Ciamik banget deh. Wahana ini cuma merogoh kocek Rp20.000 per orang. Saatnya main air nih. Tuh, kucuran air yang jernih seakan melambai-lambai untuk segera mandi. Kalau nggak bisa berenang, boleh kok pakai pelampung dan pelindung kepala. Jadi lebih aman. Ayo, kita berseluncur dari ketinggian sekitar 2 meter. Kelihatannya emang nggak terlalu tinggi, tapi butuh nyali gede buat nyobanya. Wah, asik banget kan? Airnya juga segar. Fams, air yang jernih di sini berasal dari Gunung Kelir yang berada di antara Kulon Progo dan Purworejo. Air yang mengalir deras di sepanjang sungai menciptakan air terjun yang bertingkat-tingkat sampai belasan meter. Oh iya, fams, kedung dalam bahasa Jawa berarti kolam alam, sedangkan pedut artinya kabut. Katanya sih tempat ini dulu dipenuhi kabut, makanya dinamakan Kedung Pedut. Kalau sudah puas main air, jangan lupa memacu adrenalin dengan menuruni tebing alias rappelling. Alat keamanan wajib dipakai, fams. Lagi-lagi nggak perlu takut sama wahana ini ya, sudah didampingi sama tim profesional kok. Sebelum mulai, kita akan diberi arahan tentang rappelling. Wah, harus hati-hati nih. Masih belum puas main air? Tenang, masih ada kolam besar kok. Kita bisa puas main air di sini. Kalau nggak bisa berenang, boleh gunakan pelampung, fams. Maklum, kedalamannya bisa mencapai 6 meter. Air Kedung Pedut memang terbilang unik. Airnya berwarna biru muda torqua yang seger abis. Warna biru muda ini ternyata berasal dari zat kapur di dalam air. Cahaya matahari membiaskan warna air dan berwarna biru terang. Indah banget kan? Kalau punya nyali besar, kita bisa lompat dari ketinggian sekitar 6 meter. Mantap! Ini adalah air terjun yang paling tinggi dan paling deras di sini, fams.
Gimana, seru banget kan ya main di air Kedung Pedut? Rasanya seperti surga tersembunyi. Cocok sebagai tempat wisata bersama keluarga. Hihihi. Gak kerasa udah setengah jam aja ya. Masih mau jalan-jalan di wilayah lain di penjuru Indonesia? Tonton terus Ragam Indonesia ya, karena Ragam Indonesia istimewa.